tahun dalam suatu perusahaan. Di sini ada pengertian. Kebutuhan kantor memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan operasional suatu perusahaan untuk membantu peningkatan efisien dan keyakinan saat bekerja. Peralatan kantor juga berkontribusi dalam kesuksesan perusahaan. Nah, berikut kita bakal ngasih tabel perkiraan kebutuhan peralatan kantor dalam 1 tahun namanya. Ini di sini yang pertama ada meja dan kursi kantor. Jumlahnya kita itu dalam setahun membutuhkan 10 unit dan spesifikasinya itu ada lokal, cipas, harfic, daisy. Harga satuan meja dan kursinya itu 1 juta, berarti dijumlah dalam satu tahun 10 meja, yaitu adalah 10 juta. Yang kedua ini ada komputer. Kita membutuhkan 10 komputer dalam 1 tahun. Spesifikasi itu ada Pentium. Harga satuan komputer itu adalah 2.500.000. Jika dijumlah, berarti jadi dalam 1 tahun kita membutuhkan 25 juta untuk 10 komputer. Nah, printer juga di sini kita butuh 5 unit printer yang berspesifikasinya itu ada Epson 440 stylus. Harga satunya itu ya itu 3.500.000. Jumlahnya itu berarti 17.500.000. Yang keempat ada tinta printer, kita membutuhkannya 15 unit untuk dalam 1 tahun. Spesifikasinya April, harga satuannya itu tinta printer 50.000. Berarti dalam 1 tahunnya yaitu 750.000. Yang kelima ada kertas. Di sini kita membutuhkan 10 kertas atau 10 rim kertas. Spesifikasi itu ada HVS A4 70 gram. Harga satuannya itu adalah 50.000 untuk 1 rim. Jadi dijumlah dalam setahun yaitu ada 500.000. Yang keenam ada kalkulator. Kita membutuhkan 10 unit kalkulator. Spesifikasinya kita share atau SAP. Harga satuannya itu untuk kalkulator 150.000 dan jumlahnya berarti 1.500.000. Yang keenam ada ballpoint. Kita membutuhkan 7 unit. Spesifikasinya itu standar. Harga satuannya 45.000. Jika dijumlah dalam setahun yaitu 315.000. Yang kedelapan ada penggaris. Di sini kita membutuhkan 10 unit penggaris. Dalam harga satuannya itu 30.000. Jika dijumlah dalam setahun yaitu 300.000. Total keseluruhan ini dalam 1 tahun itu mungkin kurang lebihnya 55.465.000. Itu baru hanya perkiraan peralatan kantor dalam 1 tahun. Kita belum tentu tahu apa ada yang bisa kurang atau ada yang bisa nambah dari hasil tabel ini. Terus selanjutnya akan dilanjut oleh Selasa. Selanjutnya ada manfaat merencanakan kebutuhan kantor selama 1 tahun. Yang pertama ada pengendalian biaya. Itu membeli atau mengeluarkan uang untuk membeli barang yang benar-benar dibutuhkan agar tidak ada pemborosan dalam anggaran. Yang kedua pemeliharaan peralatan. Kita yang gunain yang pakai gitu harus menjaga semua fasilitas yang disediakan oleh perusahaan dengan baik. Yang ketiga ketahanan terhadap perubahan. Itu cara perusahaan menjaga kestabilan di era digital seperti contohnya pembayaran yang dilakukan dengan uang elektronik. Yang keempat optimalisasi sumber daya manusia. Ini salah satu cara perusahaan dengan merekrut para pegawai yang potensial dan sumber daya manusia yang baik. Yang kelima atau yang terakhir keberlanjutan, yaitu cara perusahaan agar tetap berjalan stabil agar perusahaan tidak mudah goyah dan kolaps atau bangkrut. Di materi yang baru kami jelaskan tadi banyak kesimpulan menarik yang bisa kita bahas. Terkait hal ini kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan para audiens ada yang mau menanggapi. Saya izin bertanya, apakah dana tersedia untuk pengadaan peralatan teknologi dalam setahun? Tentu perusahaan sudah mempertimbangkan alokasi biaya yang dibutuhkan selama setahun ke depan. Saya izin bertanya, kami kekurangan beberapa rumah untuk menyimpan berkas-berkas. Apakah sebaiknya kita jual berkas saja? Oke, baik. Makasih atas masukannya, saudara Jawa.
Nanti saya akan masukkan lagi ke dalam daftar agar dibeli barang-barang yang sekiranya masih diperlukan tetapi belum ada di tabel yang sudah dijelaskan. Ada lagi ini. Untuk itu kita perlu mengecek lebih dalam peralatan